kasus pinjaman online ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Meskipun penindakan terus dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, praktik pinjol ilegal tetap marak dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Deputi Direktur Departemen Pelindungan Konsumen OJK, Dahnial Apriyadi, menyebutkan salah satu kendala utama adalah kemudahan pembuatan platform pinjol. Dalam sehari, seseorang bisa membuat 2 aplikasi pinjol baru, sehingga upaya penindakan seolah selalu tertinggal. Selain mudah dibuat, pinjol ilegal juga sulit diberantas karena membentuk ekosistem yang panjang. Mayoritas server dikendalikan dari luar negeri, sehingga pengawasan menjadi lebih kompleks. Faktor lain yang turut mempermudah praktik ilegal adalah rendahnya literasi masyarakat terkait risiko pinjaman online. Banyak masyarakat memilih pinjol ilegal karena prosedur ban dianggap rumit dan memakan waktu, atau hanya untuk kebutuhan konsumtif dan gaya hidup, termasuk fenomena FOMO yang mendorong orang meminjam dana cepat tanpa mempertimbangkan risiko. Dahnial menjelaskan, di negara lain, fenomena pinjol ilegal tidak sebanyak di Indonesia karena tingkat literasi masyarakat yang lebih tinggi. Di Indonesia, pangsa pasar besar menjadi peluang bagi pelaku untuk beroperasi secara masif. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur kemudahan akses digital semata. Masyarakat yang mengalami permasalahan akibat pinjol ilegal dapat melapor ke Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti melalui kanal resmi Sipasti OJK Go ID. Laporan ini penting untuk memudahkan penindakan dan perlindungan konsumen. Pinjol ilegal sering merugikan masyarakat karena bunganya tidak terbatas. Denda bisa membengkak hingga puluhan kali lipat dari jumlah pinjaman awal, dan perubahan suku bunga dilakukan sewenang-wenang dalam hitungan hari. Selain itu, sindikat pinjol ilegal sering menyasar data pribadi pengguna. Aplikasi ilegal bisa mengakses seluruh perangkat, termasuk kontak, kamera, dan file pribadi, untuk kemudian digunakan sebagai alat tekanan atau ancaman. Hal ini menjadi risiko serius bagi keamanan data dan reputasi masyarakat. Dahnial menekankan agar masyarakat tidak mencoba menggunakan pinjol ilegal meski dalam kondisi mendesak. Perlindungan konsumen hanya dijamin pada pinjol yang resmi dan terdaftar di OJK. Pinjol legal memiliki akses terbatas, bersertifikasi, dan operasionalnya diawasi secara ketat, sehingga risiko penyalahgunaan data dan praktik merugikan dapat diminimalisir. Dengan meningkatnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjol ilegal, diharapkan praktik keuangan ilegal dapat dikurangi dan masyarakat lebih terlindungi dari ancaman bunga tinggi, denda tidak terbatas, dan penyalahgunaan data pribadi. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.